mengobservasi. Nanti kalau kurang nanti kita bisa saya tampilkan video. Tapi kayaknya video yang sudah sering saya tampilkan yang terkait lingkungan itu. Nah, kita sekarang itu fokus ke tahap kedua. Namanya itu ke overt instruction. Atau mudahnya itu kalau kita pahami itu namanya conceptualizing. Ya, jadi nanti teman-teman tugasnya itu begini. Ya, tugasnya dengarkan. Tugasnya itu learners, jadi mahasiswa, para mahasiswa bisa memberikan ini, istilahnya itu mengklasifikasi sebuah terms, satu terms ya. Terms itu istilahnya itu istilah gitu ya. Terus didefinisikan term tersebut dengan cara mengeneralisasi menjadikan sebuah konsep dan memberikan konektivismenya kepada sebuah teori. Nah, maksudnya apa sih Pak? Saya contohkan aja biar teman-teman ndak bingung. Ini intinya, ini kan sulit untuk dipahami ya. Saya contohkan di sini, saya share screen lagi. Misalkan seperti ini. Share. Ini itu eh, tulisan saya dahulu. Kelihatan ya, kelihatan ya. Ini itu novel, ini saya belum pernah, ini itu novel ya. Tapi teman-teman nanti itu bukan novel tugasnya, tapi menganalisis sebuah web, ya. Web di Jakarta Post bisa, di Academic University, di webnya kampus mana gitu bisa. Intinya teman-teman temukan teman-teman temukan satu terms seperti ini kan, term saya ini kan tuan-tuan ya di sini kan, istilah tuan, kata-kata tuan ini saya temukan di novelnya Pramudia Anantatur di sini, tapi sudah diterjemahkan menjadi apa judulnya lupa, apa Mother Earth apa-apa gitu loh, bumi manusia itu diterjemahkan oleh siapa gitu ya, atau siapa lupa. Nah di sini istilah tuan di sini diterjemahkan di sini tuh formal. Tapi kalau ke direktur kalau dengan gurunya dia formal dan respect, dia apa agak menghormati. Kalau dengan direktur juga respect. Tapi kalau dengan yang lain itu ada yang hal-hal yang tidak dia itu tuan tapi dia itu tidak hormat. Begini, saya contohkan contohnya di sini. Nah, ini contoh kamu nanti menganalisis lah di sini. Eh, kalau V itu sporial addressing, kalau saya definisikan, kalau T inferior di bawahnya, kalau TV mutual solidarity seimbang ya, egaliter. Lah ini misalkan, Mingke ini kan pemeran utamanya ya, teman-teman ya. Ini kalau dengan guru, dengan teman-temannya itu TV. Ini TV istilahnya itu dia itu equal. Tapi kalau dengan school directornya, student dengan itu V, berarti dia itu superior addressing. Nah, ini misalkan saja. Nah, saya izin teman-teman nanti itu milih satu web gitu ya. Di web contoh-contoh di sini ya. Tapi yang ada kandungan ekologisnya. Maksudnya ekologis begini. Tadi kan kayak punyanya Pram itu kan enggak ekologis itu. Ada superiority. Nah, ada inferior, ada mutual apa friendship gitu. Jadi teman-teman saya harap nanti itu kamu kritik Jakarta Post misalkan. Tapi nggak semua Jakarta Post. Kalau saya boleh pilihkan yang seperti ini misalkan saya bukakan Jakarta Post gitu ya. Misalkan begini. Kita buka ya misalkan tuh pesantren teacher sentence 12 years in prison for sexual abuse. Nah, misalkan ini misalkan loh, kenapa ini? Sebentar, sponsor ini ada sponsornya ini. Tak close saja. Terlihat ya ini ya, terlihat ya. Halo? Halo? Yes, Belum. sir. Nah, terlihat. Misalkan di sini ada tuh pesantren teacher sentence 12 years in prisons. Lah, for Sir, sexual. belum muncul. Belum muncul. Saya share lagi. Sayanya enak share screen ya ini. Enak share screen semuanya aja. Oke. Nah, contoh. Ini terlihatkah? Oke. Teman-teman nanti ya
Bentar. Di mute dulu teman ini Mas Farid, saya mute biar nggak nyaring. Nah, belum. Ask to mute. Mas Saiful sama mute. Oke, sudah ya. Oke. Lah, misalkan begini, ada istilah sexual abuse. Teman-teman harus punya pandangan yang mana pandangan itu kacamata ekologis. Contoh, kenapa kok selalu wanita yang jadi sasaran abuse gitu? Kenapa kok selalu ada di pesantren? Ada masalah apa? Nah, teman-teman harus punya pendapatnya. Menurutnya teman-teman, wanita ini kan termasuk bagian dari alam ya, terus lingkungan. Soalnya sering didolimi lah begitu. Nah, saya ingin teman-teman punya pendapatnya ya. Saat nanti jalan masukkan ke Word aja itu pendapat kamu tentang web yang kamu analisis. Sebutkan juga judulnya webnya seperti ini. Sebut sampai copy paste sama URL-nya. URL berarti kan di sininya ya, di Jakarta Post ini tampilkan juga. Saya ingin tahu pendapatmu tentang kacamata ekolinguistik kamu tentang hal-hal yang seperti ini. Ya, saya contohkan lagi yang sudah jadi ya. Saya contohkan yang sudah jadi. Ini artikel saya Scopus yang belum terbit-terbit. Contoh nih ya. Terlihatkah? Ini juga Jakarta Post di sini. Di sini itu saya contohkan, misalkan. Lah, di Jakarta Post di sini itu di tahun 2020 ya, ada judulnya tuh Bank Indonesia rilis Commemorative 75.000 rupiah bill to celebrate 75 Independence Day di Jakarta Post. Ini yang paling sering muncul pada waktu tahun 2020. Saya Google Year Insert, saya search gitu ya. Yang sering muncul itu ini. Lah, ada kata-kata di situ. Di sini ada reference di sini. If features the country infrastructure achievement such as Jakarta MRT, Papua Yuveta Bridge and the Trans Java Toll Road. Jadi di dalam mata uang 75.000 itu terdapat infrastruktur achievement ya. Ada infrastruktur achievement berupa MRT, Papua Bridge dan Trans Java Toll Road gitu. Itu uang itu ada gambarnya itu. Padahal uang adalah identitas bangsa. Identitas apa istilahnya itu bangsa kita. Tapi kenapa kok yang kita ditampilkan itu kok infrastruktur tok? Kenapa kok tidak yang berbau budaya? Tidak berbau apa toleransi beragama, tidak toleransi berbudaya atau kearifan lokal atau identitas identitas masyarakat di misalkan di Mojokerto misalkan. Kenapa kok Jakarta MRT? Kenapa kok infrastruktur achievement? Nah, ini saya kritik di situ. Nah, ini saya kasih satu paragraf terkait kritik saya terhadap berita itu. Nah, ini contoh memberikan teori gitu ya. Ini masuk ke mana? Ekolinguistik masuk ke ideological background. Masuk ke ideological background. Ada 3 kalau ekolinguistik kalau menurutnya Aranstibe itu ya. Kalau mau saya tunjukkan di situ ini mungkin jadi referensi teman-teman gitu ya. Mana ya? Sebentar. Jadi teman-teman nanti tugasnya itu. Yang pertama itu teman-teman itu sorot tajam kacamata linguistik, ekolinguistik, fokus ke terserah ya. Tapi ini contoh kalau saya itu ideological background yang tertuang dalam sebuah mata uang. Ada yang sociological background. Jadi dia itu saya kritik ke sosialnya. Dan ada yang biological background. Ada yang saya kritik masalah lingkungannya. Nah, begitu. Jadi penting bagi teman-teman ini untuk kalau kita perhatikan di sini, naming learners itu memberikan nama, memberikan kritik, menggunakan konsep. Kalau boleh
konsepnya itu konsep yang berbau lingkungan karena tema kita itu lingkungan. Tujuannya apa sih ini Pak? Belajar nanti teman-teman ketika membuat sebuah jurnal atau web gitu ya, teman-teman itu sudah punya gambaran yang hati-hati agar teman-teman itu tidak menjadi masyarakat konsumtif begitu. Kalau di kacamata ekologis kan komoditas berita itu kan akhirnya kan misalkan contoh begini, yang sekarang ngetren kan produk Huawei sama produk iPhone itu saling ini ya, saling serang gitu ya. Akhirnya apa? Dampaknya ke masyarakat, kita seolah-olah di pilihannya cuman kita itu tujuan utama kita itu punya HP itu kalau nggak Xiaomi, kok Xiaomi apa Huawei ya iPhone gitu kan. Nah itu jangan sampai seperti itu, jangan sampai termakan eh, komoditas nanti ketika kita nulis di jurnal. Oke teman-teman, sambil saya ya ini jelaskan, ada pertanyaan, sudah paham tugasnya apa? Ayo silakan, kalau belum paham silakan bertanya. Jadi tugasnya itu saya ulangi lagi ya, cari satu web tersebut yang menurut kamu itu tidak pro dengan lingkungan, terus kamu kritik. Kamu kritiknya bentuk apa? Halo, halo, halo. Begitu ya. Contohnya itu seperti ini. Tadi itu seperti ini. Ini kalau ini yang bawah-bawah ini mungkin lah kayak ini masalah ini fokus ke sebentar. Fokus ke biological background. Biological background misalkan di sini ada anak Krakatau erupsi anak Krakatau gitu ya. Nah, di sini Kak saya kritik kenapa kok eh, erupsi itu eko sampai ke Greater Jakarta. Kenapa kok ada istilah Greater Jakarta? Ini istilah itu terms. Saya ingin terms itu yang jadikan kamu blog gitu ya nanti ya. Kamu blog begini, ini jadi sebuah terms yang harus kamu kritik. Begitu. Kayak tadi itu kan saya kan juga nyerangkan terkait infrastruktur. Atau ini ada juga ini fake news. Ini kan berhubungan dengan terms akhirnya seolah-olah seluruh berita itu seolah-olah fake, hoax gitu. Ya. Nah, ini saya harap teman-teman seperti ini. Atau kamu punya ide sendiri, kamu punya ide yang unik begitu kayak tadi Pak Iqlil istilah tuan-tuan di sini. Tuan-tuan guru, tuan-tuan direktur, tuan muda mingke, tuan Herman Melema. Nah, ini itu kamu address kenapa kok pengucapan orang dahulu di novelnya Bumi Manusia karangannya Pram ini kenapa kok ada superior addressing? Harusnya kan sama-sama kalau kita lihat asas ekologisnya. Ini saya kritik di situ, di sini, di tugas ini apa punya saya ini apa artikel saya dulu. Nah, begitu. Ya, ya. Paham teman-teman apa yang harus dilakukan? Ada pertanyaan? Kurang paham, Sir. Oke, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi pelan-pelan. Saya ulang lagi pelan-pelan. Jadi, teman-teman, ada tugas ya. Tugasnya itu cari satu web berita ya. Saya sarankan yang Jakarta Post, bisa juga CNBC, pokoknya yang berbahasa Inggris boleh. Literasi digital, pokoknya semua koran yang digital, bisa YouTube, bisa apa istilahnya. Tapi fokus kita itu sekarang biar seragam semua, kita web aja, web Jakarta Post saja. Yang sering dilihat orang, gitu, yang sering di view, ya. Itu kamu analisis menurut kacamata ekologi kamu. Gitu. Ada koran, kamu kutip judul korannya, terus sumbernya juga kamu cantumkan. Jadi saya share screen. Misalkan begini ya. Misalkan ini ini kasih nama kamu, terus judul berita ya, terus sumber atau URL kamu, terus kutipan
kutipan yang akan kamu analisis ya, apa? Tadi misalkan kutipannya Pak Ikil tadi itu misalkan tadi mana? Misalkan ini. Nah, ini kan URL-nya. Ini URL saya klik ini langsung bisa masuk ke ininya Jakarta Post-nya. Nah, nggak bisa. Pokoknya kamu URL kamu masukkan lah. Nah, ini kutipannya. Lah, ini kutipannya. Kamu copy masukkan sini. Nah, gitu ya. Terus opini kamu, opini atau pendapat lah, tanggapan terserah pendapat, pendapat, kritik, kritik. Nah, dulu kan pernah kamu melakukan ini, cuman file saya hilang. Mau saya sekarang lebih fokus, dulu coba-coba, sekarang bisa lebih menganalisis lebih dalam lagi. Sudah, tugasnya cuma ini saja, 1 halaman, 2 halaman saja. Ya, Ini Pak, mau tanya. Ini terkait lingkungan berarti. betul. Fokusnya, fokus beritanya di lingkungan berarti, Mister. Bukan, bukan. Jadi beritanya itu kamu bebas, bisa ke Jakarta Post. Misalkan ini ya, Oh, beritanya itu bisa bebas. bebas, cuman Bebas. nanti menganalisisnya disambungkan ke ekologi itu tadi. Betul. Jadi kamu Oh. kamu lihat di Jakarta Post ini mana yang dia itu tidak kurang arif dan kurang bijaksana terhadap lingkungan, begitu. Nah, contoh misalkan apa ya ini Jakarta Post ya. Sekarang hari ini itu Jakarta Post ngomongin apa ya? Belum kelihatan, Pak. Belum kelihatan. Saya share ulang. Saya share screen misalkan seperti ini. Nah, ini intinya apa? Ini sebagai seorang jurnalis, kamu kan nanti kan lulus kan jadi jurnalis kan bisa ya, buat web kan juga bisa. Tujuannya itu mempertajam intuisi kamu. Misalkan ini ada gambar ya. Kalau saya kemarin ketemu teman namanya Mbak Elo, dia nyontohkan ada gambar ayah dan anak di dapur. Nah, ini kemarin begitu dia nyontohkannya begitu. Oke, misalkan ini. Kita lihat. Oke, ini gambar aja cukup. Ya, oke. Kalau menurut perspektif kamu teman-teman ya, menurutnya perspektif teman-teman, kacamata kacamata mulah gitu ya. Opini kamu terhadap gambar ini bagaimana menurut kamu? Ayo ada yang berpendapat? Nah, ini kan pendapat ide ini yang penting karena apa? Semua berita itu biasanya itu sama ya. Dan yang paling unik itu yang sering dilihat, paling yang signifikan, paling apa ya, paling berbeda itu yang menjadi ciri khas. Kayak Mas Hikam kan paham ya, kalau buat YouTube itu kan kalau kita itu lebih khas punya template kita sendiri itu kan lebih sering ditonton orang, begitu kan? Jadi oke. Kalau lihat seperti ini harusnya paham ini tentang apa. Nah, kalau lihat sosial kita sebagai orang Indonesia, oh, biasanya yang masak ini kan ibu. Kenapa kok sekarang jadi ayah yang masak? Jangan-jangan ibunya yang bekerja, ayahnya yang ngajar masak di dapur, begitu. Ini kan sudah analisis ekologi yang berhubungan dengan sosial. Yang harusnya itu ibu yang melahirkan merawat anak, sekarang kok menjadi ayah. Ada masalah apa ini? Nah, ini saya harap opini kamu itu yang bisa. Lah, kacamata pendidikan, misalkan ekologi pendidikan, misalkan kita hubungkan ke ekologi pendidikan. Kenapa ayah ini sambil sambil memasak ini ternyata juga mengajarkan memasak ke anak-anak, pendidikannya di situ. Katanya Mbak Elok teman saya begitu kemarin. Ini contoh kamu menganalisa sebuah gambar. Ya, tidak harus teksnya begitu. Kita karena kita itu kan literasi digital ya, multiliterasi itu nggak harus berbentuk gambar, tapi di sini kan juga bisa berbentuk video, bisa berbentuk teks, bisa berbentuk lagu, semuanya bisa kamu analisis. Terserah kamu. Yang penting kamu menganalisis di situ ada kacamata ekologi di situ. Itu saya apresiasi. Ingat teman-teman ya, ini tugas pertama. Saya harap teman-teman bisa melalui tugas pertama ini di sela-sela teman-teman PPL.
ya. Saya harap bisa melulus mata kuliah saya biar tidak juga lupa dengan esensi kita. Nanti literasi digital ini juga untuk teman-teman sendiri, nanti untuk bisa portofolio kamu, Upwork, bisa portofolio kamu setelah lulus. Ingat, jadi guru di SMA itu sekarang tidak wajib, kamu harus punya keahlian-keahlian lain selain mengajar gitu ya. Contohnya menganalisis, data analisis